Hai, kali ini saya akan menjelaskan materi kimia di kelas 12 semester 1, yaitu bab sifat koligatif larutan. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan itu merupakan sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, apa di sini jumlah partikel itu? Jadi kalian ini sudah mengenal istilah mol, molaritas. Nah, dua hal itu merupakan salah satu dari bagian konsentrasi. Jadi jumlah partikel di sini bisa dikatakan sebagai konsentrasi suatu zat terlarut. Nah, misal di sini saya punya larutan garam. Jadi ada air yang sudah saya campur dengan garam, kemudian saya aduk. Nah, ini kan dinamakan sebagai larutan garam. Aslinya, suatu larutan itu dapat dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama adalah zat terlarut, jadi zat yang akan dilarutkan ke dalam medium pelarutnya. Kemudian yang kedua adalah pelarutnya. Jadi di sini adalah zat yang melarutkan. Kalau saya memasukkan garam ke dalam air, berarti jelas yang berfungsi sebagai zat terlarutnya dalam hal ini adalah garam atau NaCl, kemudian pelarutnya itu adalah air. Jadi nanti di dalam koligatif larutan kita harus bisa mengidentifikasi siapa yang bertindak sebagai zat terlarut, siapa yang bertindak sebagai pelarut. Nah, nanti ada 4 jenis sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, untuk memudahkan mengingat simbol dari masing-masing sifat koligatif larutan di sini kan ada kata penurunan maupun kenaikan ya. Nah, ketika ada penurunan atau kenaikan, berarti nanti dia akan disimbolkan dengan delta. Kemudian tekanan, karena tekanan itu bahasa Inggrisnya adalah pressure, sehingga nanti di sini simbolnya adalah delta P. Kemudian kenaikan titik didih. Nah, titik didih maupun titik beku itu kan kaitannya dengan suhu, di mana suhu itu adalah suatu temperatur. Makanya di sini ada simbol T. Kemudian kenapa titik didih itu B? B ini dari kata boil, sedangkan F itu dari kata freeze. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari sifat koligatif larutan, ada baiknya kita mengetahui mengenai diagram fase atau diagram PT di sini. PT di sini P-nya adalah tekanan pressure, T-nya adalah temperatur atau suhu. Ini ya. Ini P, ini T. Nah, di dalam diagram PT di sini kita harus bisa memperhatikan hal-hal yang harus kita ketahui. Jadi yang berada di sebelah kiri ini adalah fase ketika berwujud padat, kemudian yang tengah di sini ketika berwujud cair, kemudian yang sebelah kanan di sini adalah wujud ketika gas. Nah, di sini kalau kita lihat ada garis BC dari B ke C. Nah, itu dikatakan sebagai garis didih. Nah, kenapa bisa garis didih? Jadi, D ini itu merupakan titik ketika berwujud padat. Kemudian B ini titik ketika dia berwujud cair. Sedangkan C ini adalah titik ketika dia berwujud gas. Nah, tadi garis B ke C kan? B ini adalah titik ketika cair, kemudian C itu adalah titik ketika gas. Dari cair ke gas itu adalah proses menguap atau mendidih ya. Sehingga di sini dikatakan sebagai garis didih. Sedangkan garis B tadi adalah titik ketika cair, D adalah ketika padat. Dari cair ke padat itu adalah proses membeku kan, sehingga garis BD di sini dikatakan sebagai garis beku. Dan yang ketiga ada garis AB. Nah, khusus untuk AB di sini, jadi A di sini tadi kan kalau saya bilang di awal titik padat itu adalah titik ketika D ya. Nah, khusus dalam proses sublimasi nanti padatnya akan berubah di A, kemudian gasnya akan berubah di B. Jadi khusus untuk sublimasi nanti titik padatnya adalah A, sedangkan titik gasnya adalah titik B. Nah, kemudian yang keempat, perpotongan antara garis didih dengan garis beku dan garis sublimasi itu disebut titik triple. Jadi di sini nih titik triple. Nah, di sini adalah titik triple.
Nah, di sini ada gambar diagram fase untuk lebih detailnya. Sama seperti tadi, di bagian kiri itu adalah wujud padat, kemudian yang tengah itu cair, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah uap. Atau saya tulis saja agar sama dengan yang tadi, ini adalah gas. Nah, kalau kita lihat untuk sumbu yang horizontal, ini adalah sumbu untuk temperatur. Temperatur kaitannya dengan titik beku dan titik didih. Kita tahu bahwa titik beku suatu larutan itu pasti suhunya rendah. Nah, berarti di sini kan ada A dan B, kemudian ada bagian C dan D. Karena AB di sini terletak di angka yang lebih rendah ya, berarti ini nanti itu merupakan daerahnya titik beku, sedangkan CD karena dia lebih tinggi pasti dia daerahnya untuk titik didih. Nah, kalau kita lihat di diagram ini itu ada dua garis, ada garis yang berwarna hitam ini, kemudian ada garis yang berwarna hijau. Untuk yang berwarna hitam atau yang lebih dalam ya posisinya, ini adalah garis untuk suatu pelarut. Sedangkan yang lebih luar atau yang berwarna hijau ini miliknya larutan. Jadi kita harus bisa membedakan proses-proses yang ada, kapan dia untuk pelarut, kapan untuk larutan. Sehingga silahkan diingat-ingat, yang lebih dalam pelarut, yang lebih luar larutan. Kita akan mulai dari titik-titiknya terlebih dahulu. Di sini titik A, ya, titik A. Kalau kita ambil garis ke atas, dia akan bertemu dengan garis yang berwarna hijau. Berarti titik A di sini itu merupakan titik beku dari suatu larutan, karena yang hijau tadi punyanya larutan. Sedangkan yang B, kalau kita tarik garis ke atas, dia akan bertemu dengan garis yang berwarna hitam. Hitam tadi miliknya pelarut. Sehingga titik B itu adalah titik beku dari suatu pelarut. Begitu pula dengan C. C di sini tadi titik didih ya. Kalau kita ambil garis ke atas, dia akan bertemu dengan yang berwarna hitam, berarti dia miliknya pelarut. Berarti C itu adalah titik didih dari pelarut. Sedangkan D, ini juga titik didih. Ketika kita ambil garis ke atas, dia akan bertemu dengan warna hijau. Dia merupakan titik didih dari suatu larutan. Nah, tentunya dari AB maupun CD di sini ada nama proses yang bisa kita identifikasi. Jadi AB di sini nanti dia akan sama dengan HI ya kalau kita ambil garis ke atas. Jadi AB atau HI itu merupakan perubahan titik beku. Jadi kan perubahan dari A ke B atau perubahan H ke I ini ya, itu merupakan perubahan titik beku. Sedangkan CD ke CK atau CK itu merupakan perubahan titik didih. Sekarang kita akan membicarakan prosesnya, sama halnya seperti tadi ya. Silahkan dipegang konsepnya. HI ini adalah titik ketika dia berwujud padat. Kemudian EF ini adalah titik ketika dia berwujud cair. Sedangkan CK ini adalah titik ketika dia berwujud gas. Nah, yang pertama, proses mencair larutan. Di sini tertulis HF. Kenapa bisa HF? Mencair itu adalah proses dari padat ke cair. Kemudian yang ditanyakan adalah larutan. Berarti kita harus lihat yang hijau. Yang hijau ini ya. Titik padat dari larutan itu adalah titik H. Sedangkan titik cairnya itu adalah titik F. Sehingga proses mencair larutan itu merupakan H ke F. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya, karena nanti kalau dibolak-balik itu akan berbeda prosesnya. Kemudian proses membeku pelarut. Kalau mencair tadi dari padat ke cair, membeku itu dari cair ke padat. Di sini miliknya pelarut, cair ke padat untuk pelarut. Pelarut yang hitam, titik cair pelarut tadi adalah yang E, kemudian titik padatnya adalah yang I. Jadi proses membeku pelarut itu E ke I. Contoh yang berikutnya itu adalah proses menguap pelarut. Menguap di sini adalah cair ke gas. Titik cair pelarut itu yang E, sedangkan titik gas dari pelarut adalah C. Jadi proses menguap pelarut itu proses dari E ke C. Jadi nanti ada proses-proses lainnya, tinggal diidentifikasi saja, tidak begitu susah.
Kemudian, nah sebelum kita masuk ke inti dari sifat koligatif larutan, baik untuk penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, maupun kenaikan titik didih, ada hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Ini adalah dasarnya, kita akan mengenal istilah molalitas, atau yang disimbolkan dengan M kecil. Kalau dulu, kelas 10-11 itu kita mengenal molaritas menggunakan R, yang simbolnya M besar. Sekarang di kelas 12, untuk sifat koligatif larutan, kita menggunakan L, molalitas atau M kecil. Apa itu molalitas? Molalitas atau kemolalan itu menyatakan jumlah mol atau NZ terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram dari pelarut. Ada rumus yang harus kita ketahui. Jadi M itu sama dengan N per P. Jadi molal sama dengan mol per berat pelarutnya ya. Tapi di sini nanti dalam kilo, atau jadi mol itu karena bisa dijabarkan menjadi massa per mr, jadi dia bisa saja M sama dengan massa per mr kali 1 per P. Nah, ini untuk pelarut yang satuannya kilogram, karena nanti kalau dia satuannya gram, kita tinggal rubah saja, sesuaikan rumusnya, tidak ada masalah. Nah, dengan M itu molalitas, massa itu ya massanya Z terlarut, tapi N di sini adalah jumlah mol, kemudian P adalah massa pelarut tapi dalam satuan kilogram. Nah, jika massa pelarutnya dinyatakan dalam gram, tidak usah bingung, nanti kita akan menggunakan rumus molal sama dengan mol dikali 1000 per P. Atau nanti kalau molnya belum diketahui, berarti kita jabar rumus saja, berarti M sama dengan massa per mr dikali 1000 per P. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja kapan menggunakan rumus yang atas, kapan menggunakan rumus yang bawah. Tidak ada masalah. Kita akan coba 2 tipe soal untuk molalitas. Suatu gliserin atau C3H5OH3 dibuat dengan melarutkan 23 gram senyawa tersebut dalam 100 gram air. Jika ARC 12, O16, dan H1, maka molalitas larutan tersebut adalah berapa? Kalau kita lihat di sini pelarutnya, jadi gliserin dilarutkan dalam H2O atau air. Jadi jelas zat terlarutnya adalah gliserin, pelarutnya adalah air. Ini ya H2O. Di sini air dia dalam satuan gram, berarti mencari molalitas kita tinggal menggunakan rumus yang massa per mr dikali 1000 per P. Karena molnya belum ada, kita menggunakan rumus yang panjang agar langsung. Massanya, jadi yang atas itu adalah massa zat terlarut. Atau kalau mau lebih mudahnya ya, pasti massa di sini angka yang lebih kecil, sedangkan P itu adalah angka yang lebih besar nanti dalam massa. Jadi masanya sudah ada 23, mr gliserinnya belum ada, kita cari dulu saja. Mr C3H5OH3. Tinggal dijabarkan 3 kali ARC ditambah 8 kali ARH ditambah 3 kali ARO. Jadi 3 kali 12 tambah 8 kali 1 tambah 3 kali 16, hasilnya adalah 92. Kita masukkan saja ke rumusnya. Masanya 23 per 92 dikali dengan 1000 per 100, P-nya 100 ya. Ini bisa kita coret-coret seperti ini. Kemudian 23 dan 92 ini hilang. Kemudian di sini 4. Jadi tinggal 10 per 4. 10 per 4 adalah 2,5 molal. Sehingga contoh yang pertama ini jawabannya adalah yang B. Yang kedua, ini tipe soal yang lain ya untuk menentukan molalitas atau kemolalan. Kemolalan larutan NaCl 10% massa dalam air adalah berapa? Di mana mrNaCl adalah 58,51. Jadi di sini ada larutan NaCl. Berarti kan kalau dia larutan NaCl 10%, artinya dalam larutan itu ada zat terlarut dan pelarut ya. Zat terlarutnya adalah NaCl, pelarutnya jelas air. Artinya kalau ada NaCl 10%, 10%-nya itu miliknya NaCl, sedangkan sisanya itu miliknya air. Nah, di mana di dalam kimia silahkan pegang konsep saja bahwa persen itu akan langsung kita sama dengankan dengan massa. Jadi tidak usah bingung. Dengan kata lain, nanti massa dari NaCl atau zat terlarut itu adalah 10, massa pelarutnya adalah 90. Kita akan menggunakan rumus yang massa per mr kali 1000 per P. Massanya tadi 10 per 58,51 kali 1000 per 90. Hasilnya adalah 1,9 molal. Nah, contoh yang kedua ini jawabannya adalah yang C.
Kemudian dasar yang kedua ada istilah fraksi mol, dia disimbolkan dengan X. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol di sini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan atau mol total. Jadi misal di sini jika jumlah mol dari pelarut itu disimbolkan dengan Na, kemudian jumlah mol zat terlarut itu disimbolkan dengan Np, maka fraksi molnya seperti ini. Jadi kalau ditanyakan Xa, berarti nanti yang atas di sini adalah Na. Tapi kalau ditanyakan XB, berarti yang atas di sini adalah NB. Kalau yang bawah tetap di sini adalah total, jadi Na plus NB, di sini juga Na plus NB. Nah, jumlah fraksi mol pelarut dan zat terlarut itu selalu 1. Artinya nanti nilai fraksi mol tidak mungkin lebih dari 1. Karena Xa tambah Xb itu sama dengan 1. Di sini dia tidak ada satuan ya, karena kan yang atas satuannya mol, yang bawah juga mol. Coret-coret, dia tidak akan punya satuan. Contoh soalnya, nah ada dua ya nanti. Yang pertama, hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 20%, di mana MR urea adalah 60. Berarti kan sama seperti tadi ya, dalam 100 gram larutan urea, karena tadi saya minta persen langsung disama dengan gram, artinya kan ada 20 gram urea dan 80 gram air. Di sini yang ditanyakan adalah fraksi mol urea, berarti X urea. Berarti X urea itu sama dengan mol urea per mol urea ditambah mol air. Karena molnya belum ada, kita coba rumus lagi saja. Di mana mol itu kan rumusnya adalah massa per MR. Jadi massa per MR urea per massa per MR urea ditambah massa per MR air. Massa urea sudah ada 20, MR urea sudah ada 60, massa air sudah ada 80, MR air kita harus ingat ya, jadi tidak akan diketahui untuk MR air itu nanti MR-nya selalu 18. Jadi ini 20 per 60 per 20 per 60 ditambah 80 per 18. 20 per 60 itu sepertiga ya, 0,33 per 0,33 ditambah 4,44, berarti kan 0,33 per 4,77 hasilnya adalah 0,069. Itu contoh tipe pertama untuk fraksi mol. Kemudian contoh yang kedua, fraksi mol suatu larutan metanol CH3OH dalam air adalah 0,5. Pertanyaannya, konsentrasi metanol dalam larutan ini dinyatakan dalam persen berat adalah berapa? Berarti kan di sini fraksi mol metanol, berarti kan jelas X metanol itu adalah mol metanol per mol metanol ditambah mol air. Tadi kan fraksi mol metanolnya adalah 0,5, atau 0,5 itu bisa saya rubah menjadi 5 per 10 kan. 5 per 10 di sini bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Berarti kan dengan kata lain 1 ini adalah molnya metanol, sedangkan 2 itu adalah penjumlahan dari mol metanol dan mol air. Tadi kan mol metanol itu adalah 1 mol. Kemudian mol totalnya adalah 2 kan. Metanolnya itu 1, berarti airnya berapa? Ya jelas airnya itu juga 1 agar totalnya menjadi 2. Nah, kita akan mencari massa metanol dulu untuk bisa menentukan konsentrasi metanol dalam persen berat. Massa itu rumusnya adalah mol dikali MR. Molnya 1, MR-nya kita tinggal hitung saja, harusnya sudah hafal sih. ARC itu selalu 12, H selalu 1, O selalu 16. Nanti tinggal dihitung saja. Jadi MR-nya 32, sehingga massa metanol adalah 32 gram. Sedangkan massa air, sama rumusnya mol kali MR, MR air tadi 18, 1 kali 18 adalah 18 gram. Kita tinggal mencari persen metanol. Berarti massa metanol per massa total dikali 100%. Massa metanolnya 32, massa totalnya 32 ditambah 18 kali 100%, berarti 32 per 50 dikali 100%, hasilnya adalah 64%. Sehingga contoh soal yang keempat ini jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang kita akan masuk ke 4 perhitungan inti dari sifat koligatif larutan. Tadi ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, sebelumnya untuk bisa mengerjakan soal mengenai 4 hal ini, saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit secara singkat saja. Yang pertama untuk larutan non-elektrolit. Nah, untuk larutan non-elektrolit,
Di dalam rumus senyawanya itu akan ada unsur C, H, dan O, kecuali untuk gugus COOH. Gugus COOH di sini ada beberapa, misal yang sering dikeluarkan adalah CH3COOH, HCOOH, dan lain-lain. Jadi di contoh dua senyawa ini kan punya gugus COOH, COOH. Jadi nanti dia termasuk ke dalam elektrolit ya. Nah, contoh senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam non-elektrolit, yang pertama ada C6H12O6, ada glukosa. Di sini ada unsur C, ada H, ada O, sehingga dia non-elektrolit. Yang kedua ada gula, C12H22O11, ada C, H, dan O juga. Dia non-elektrolit juga. Kemudian ada urea. Urea di sini ada unsur C, O, N, dan H. Walaupun ada N, asal C, H, dan O-nya itu ada di dalam rumus senyawa tersebut, itu termasuk non-elektrolit. Kemudian yang berikutnya ada C2H5OH, ada C, ada H, ada O juga. Dia adalah etanol atau alkohol. Nah, bagaimana dengan elektrolit? Tidak usah dihafalkan untuk elektrolit karena ada banyak sekali. Intinya kalau kita bisa mengidentifikasi non-elektrolit, yang lainnya berarti elektrolit seperti itu. Yang termasuk ke dalam elektrolit itu ada asam lemah, asam kuat, basa lemah, garam, dan sebagainya. Jadi ada sangat banyak. Nanti di dalam sifat koligatif larutan, untuk larutan elektrolit kita akan mengenal istilah faktor Van Hoff yang disimbolkan dengan I. I di sini rumusnya adalah 1 ditambah N-1 alfa. N di sini adalah jumlah ionnya, sedangkan alfa itu adalah nilai dari derajat ionisasi. Nah, contoh penentuan jumlah ion, jadi di sini saya punya beberapa. Ada KBr. Mudah saja, KBr di sini kan ada unsur K dan ada unsur Br. Jumlahnya kan masing-masing 1, totalnya 2, sehingga jumlah ionnya 2. Al F3, ada Al jumlahnya 1, ada F jumlahnya 3, berarti totalnya 4. Bagaimana dengan 3 contoh yang terakhir? Ada Na2SO4. Hati-hati di sini. Di sini ada Na jumlahnya 2. Nah, tapi di sini ternyata jumlah ionnya hanya 3. Ingat, untuk ion poliatomik, dalam hal ini kalau ada unsur diikuti dengan O, dia artinya satu kesatuan. Di sini kan ada S diikuti O. Berarti SO4 di sini adalah satu kesatuan, kita hitung dia 1. Berarti ada Na jumlahnya 2, SO4 1, totalnya 3. CaCO3, di sini ada unsur C diikuti O, berarti CO3 di sini satu kesatuan, dia adalah ion poliatomik, berarti Ca-nya 1, CO3-nya 1, totalnya 2. Kemudian ada Ba3PO42, Ba-nya ada 3, kemudian PO4 ini satu kesatuannya jumlahnya 2, berarti totalnya adalah 5. Jadi seperti itu caranya. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Untuk non-elektrolit nanti rumus delta P adalah X terlarut dikali dengan P0. P itu X pelarut dikali dengan P0. Kalau elektrolit nanti delta P X terlarut kali P0 kali I. Bedanya hanya ada di sini nih. Kalau elektrolit nanti masih harus dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya atau I-nya. Nah, dengan P itu adalah tekanan uap larutannya. Kalau P0 itu adalah tekanan uap larut murni. X terlarut berarti fraksi mol Z terlarut. X pelarut adalah fraksi mol dari pelarutnya. I adalah faktor Van Hoff. Nah, selisih antara tekanan uap larut dengan tekanan uap larutan nanti akan disebut dengan penurunan tekanan uap atau delta P. Atau kalau ditulis dengan rumus, delta P itu sama dengan P0 dikurangi dengan P. Contoh soalnya, glukosa dengan MR 180 mol sebanyak 36 gram dilarutkan dalam 500 gram air yang MR-nya 18 pada suhu 25 derajat Celcius. Bila tekanan uap air jenuh pada suhu tersebut adalah 23,76 mmHg, berapa penurunan tekanan uapnya? Di sini yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap. Ada kata-kata penurunan, berarti yang ditanyakan adalah delta P. Tapi kita harus bisa mengidentifikasi dalam suatu soal itu, apakah dia elektrolit atau non-elektrolit. Di sini, zat terlarutnya adalah glukosa. Glukosa itu non-elektrolit, sehingga kita cukup menggunakan rumus delta P sama dengan X terlarut dikali dengan P0. Saya tulis Na ya, non-elektrolit. Nah, X terlarutnya berarti fraksi mol dari glukosa. Belum ada nilainya, kita jabarkan rumus. Berarti delta P itu adalah mol glukosa per mol glukosa ditambah mol air dikali dengan P0. Ternyata molnya pun belum ada di
data, sehingga kita jabarkan saja agar langsung menghitungnya. Berarti massa per mR glukosa per massa per mR glukosa ditambah massa per mR air dikali dengan P0. Massa glukosa sudah ada 36, mR-nya sudah ada 180, massa air sudah ada 500, mR air sudah ada 18, P0-nya ini ya 23,76. Tinggal dimasukkan saja 36 per 180 per 36 per 180 ditambah 500 per 18 dikali 23,76. Berarti 0,2 per 0,2 tambah 27,7 kali 23,76 itu 0,2 per 27,9 dikali 23,76, hasilnya adalah 0,17 mmHg. Sehingga soal ini jawabannya adalah pilihan yang B. Kemudian yang kedua ada kenaikan titik didih. Untuk non-elektrolit, delta Tp itu rumusnya adalah Kb dikali dengan M. Sedangkan elektrolit sama, tapi kita masih mengalihkan dengan I atau faktor Van Hoff-nya itu. Nanti rumusnya kalau ditanyakan titik didih, Tb itu sama dengan Tb0 ditambah dengan delta Tb. Delta Tb adalah kenaikan titik didih, Tb adalah titik didih larutan, Tb0 adalah titik didih pelarut murni, M adalah molalitas, I adalah faktor Van Hoff-nya. Contoh soalnya, ke dalam 250 gram air dilarutkan 17,4 gram K2SO4. Jika Kb-nya 0,52 derajat Celcius per mol dan mR K2SO4 adalah 174, maka titik didih larutan tersebut adalah berapa? Ini yang ditanyakan titik didih. Berarti yang ditanyakan aslinya adalah Tb. Ingat nanti untuk titik didih maupun titik beku, jika belum ada nilai deltanya, belum ada nilai delta Tb atau delta Tf-nya, kita harus mencari nilai deltanya itu terlebih dahulu. Tapi kita identifikasi dulu ya. Di sini ada K2SO4. Apakah dia elektrolit atau non-elektrolit? K2SO4 karena tidak ada C, H, dan O, dia adalah elektrolit. Berarti kita mencari delta Tb-nya menggunakan rumus Kb kali M kali I. Kb adalah tetapan ya, di sini sudah ada. M molalitasnya belum ada, berarti saya akan jabarkan rumus M-nya. Sedangkan I, jadi gini, untuk I, jika di dalam soal itu tidak ada nilai derajat ionisasinya, nanti nilai I itu akan sama dengan nilai jumlah ionnya. Berarti Kb kali massa per mR kali 1000 per P kali I. Kb-nya 0,52, massanya ada 17,4 per 174 kali 1000 per 250. Kenapa I-nya bisa 3? Tadi ya, kalau tidak ada derajat ionisasi, kita tinggal hitung jumlah ionnya saja. Ada K, jumlahnya 2. Kemudian ingat, S diikuti O, berarti dia satu kesatuan, jumlahnya 1. Totalnya adalah 3. Berarti kan ini coret, ini adalah 4 ya. Kemudian ini kalau dicoret-coret, adalah 10 yang bawah. Hasilnya adalah 0,62. Itu baru nilai delta Tb-nya. Mencari Tb kalau menggunakan rumus Tb sama dengan Tb0 ditambah dengan delta Tb. Tb0 adalah titik didih pelarut murni. Air itu mendidih pada suhu 100. 100 ditambah 0,62 adalah 100,62, sehingga nomor ini, contoh soal ini jawabannya adalah D. Atau kalau mau lebih mudahnya ya, tanpa menggunakan rumus, kalau pelarutnya jelas air, diketahui delta Tb, mencari Tb tinggal ditambahkan dengan 100. Jadi tidak usah menggunakan rumus, aslinya tidak masalah. Lanjut, berikutnya adalah penurunan titik beku. Untuk non-elektrolit rumusnya delta Tf adalah Kf kali M, sedangkan elektrolit delta Tf adalah Kf kali M kali I. Nah, untuk titik bekunya Tf itu adalah Tf0 dikurangi dengan delta Tf. Tf0 di sini nanti ya keterangannya delta Tf penurunan titik beku, kemudian Tf titik beku larutan, Tf0 titik beku pelarut murni, M molalitas, I faktor Van Hoff. Kalau misal pelarutnya air, ingat air akan membeku pada suhu 0 derajat. Contoh, berapakah massa NaCl yang harus ditambahkan dalam 5 liter air agar larutan membeku pada suhu negatif 5 derajat Celcius? Identifikasi dulu NaCl karena tidak ada C, H, dan O, berarti dia adalah elektrolit.
Di sini ada kata-kata agar larutan membeku pada suhu negatif 5. Hati-hati, kita harus identifikasi negatif 5 itu sebagai apa. Dia sebagai titik beku atau TF. Berarti kan di sini TF-nya sudah ada ya, TF itu kan negatif 5. Kita akan mencari delta TF-nya. Berarti kan TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Negatif 5 sama dengan 0 min delta TF. Berarti delta TF sama dengan 5. Atau gini saja, kayak yang titik didih tadi. Titik didih tadi kan kalau misal diketahui delta TB, ditanyakan TB tinggal ditambahkan dengan 100. Kalau untuk titik beku, misal diketahui delta TF, mencari TF itu tinggal ditambahkan negatif. Nah, kalau ini kan kebalikannya, diketahui TF, berarti kan ada tanda negatif 5, mencari delta TF, hilangkan saja tanda negatifnya. Jadi delta TF-nya adalah 5. Delta TF sendiri untuk elektrolit adalah KF kali M kali I. Di sini nilai molalitasnya belum ada, berarti saya akan jabarkan rumusnya. Di sini kan karena pelarutnya dalam satuan liter, ingat liter itu nanti akan setara dengan kilogram. Kalau kita menggunakan rumus massa jenis, nanti kalau mililiter dia akan setara dengan gram. Karena pelarutnya air ya. Berarti di sini delta TF sama dengan KF kali massa per mR kali 1 per P kali I. Berarti 5 sama dengan 1,86 kali massa per 58,5 kali 1 per 5 kali 2. Kenapa I-nya 2? Di sini tadi kan tidak ada derajat ionisasinya, sehingga I sama dengan jumlah ion. NaCl ada Na jumlahnya 1, Cl jumlahnya 1, totalnya adalah 2. Sehingga massa sama dengan 5 kali 58,5 kali 5 per 1,86 kali 2. Hasilnya adalah 393,2 gram. Sehingga jawabannya adalah yang C. 4 ada tekanan osmotik. Untuk non-elektrolit, rumus Pi adalah MRT, sedangkan elektrolit Pi adalah MRTI. Nanti M di sini adalah molaritas. Kalau nilai molaritasnya belum ada, kita bisa coba rumus. M sama dengan mol per volume dalam satuan liter. Atau kalau nanti volumenya diketahui dalam mililiter, kita bisa menggunakan rumus massa per mR kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Dengan Pi adalah tekanan osmotik, V adalah volume larutan, nanti bisa menggunakan yang liter atau mili, sesuaikan konteksnya saja. N adalah jumlah mol zat terlarut, T adalah suhu absolut larutan dalam satuan Kelvin. Kalau Kelvin nanti berarti kalau masih dalam derajat Celcius, dia ditambah dengan 273. R adalah tetapan gas yang aslinya nilainya adalah 0,08205 liter atm mol min 1 Kelvin min 1. Tapi biasanya ini dipangkas sih, hanya sampai sini, jadi cukup 0,082 saja. I adalah faktor Van Hoff. Contohnya, pada suhu 27 derajat Celcius, sukrosa C12C22O11 dengan MR 342 sebanyak 17,1 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika R adalah 0,082, tekanan osmotik larutan yang terjadi sebesar berapa? Di situ ada sukrosa, ada unsur C, H, dan O, berarti dia jelas non-elektrolit. Mencari P, rumusnya adalah MRT. M molaritasnya belum ada karena di sini volumenya dalam mililiter, berarti saya coba rumus P sama dengan massa per mR kali 1000 per volume kali R kali T. Berarti 17,1 per 342 kali 1000 per 500 kali 0,082. Suhunya di sini adalah 27 derajat Celcius. Saya rubah ke Kelvin, berarti saya tambah 273. Berarti 0,1 kali 0,082 kali 300, hasilnya adalah 2,4 atm. Jawabannya adalah yang B. Nah, itu adalah 4 sifat koligatif larutan beserta contohnya. Terakhir di sini adalah penerapan sifat koligatif larutan. Jadi kan ada 4 ya, penurunan tekanan uap, kemudian ada kenaikan titik didih, ada tekanan osmotik, dan ada penurunan titik beku. Ini silahkan dihafalkan. Jadi untuk penurunan tekanan uap di sini ada tingginya kadar garam di laut mati. Biasanya kata kuncinya di laut mati ini. Kemudian ada pembuatan kolam renang apung, kemudian ada mendapatkan benzina murni. Kalau penerapan kenaikan titik didih ada penyulingan minyak bumi, penyulingan gula. Jadi penyulingan itu adalah kenaikan titik didih. Kemudian menambahkan bumbu setelah air mendidih saat memasak. Kemudian menambahkan garam saat memasak, kemudian pengukuran massa molar. Untuk penerapan penurunan titik beku,
ada penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju, kemudian penambahan etilen glikol pada radiator mobil, penggunaan garam dapur dalam pembuatan es putar, kemudian anti beku pada tubuh hewan. Biasanya sih kalau ada kaitannya dengan dingin-dingin, itu adalah penurunan titik beku. Untuk penerapan tekanan osmotik ada banyak. Yang pertama, naiknya air tanah melalui akar ke seluruh bagian tanaman, kemudian penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah, penggunaan garam dapur untuk mengawetkan makanan, kemudian proses yang terjadi dalam cuci darah ya atau dialisis, kemudian ada penggunaan cairan tetes mata dan pemisahan zat beracun dalam air limbah. Oke, sekian dulu penjelasan dari bab sifat koligatif larutan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.